Mari kita mempersiapkan terlebih dahulu bahan pembacaan Alkitab kita. Bahan pembacaan Alkitab kita sesuai dengan yang disediakan oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan. Kita akan membuka bagian Alkitab yang diambil dari Matius 5 ayat 21 sampai dengan ayat 37. Jadi ini merupakan kelanjutan dari perenungan kita yang kemarin ya. Kemarin itu dari ayat 13 sampai dengan 20. Sekarang ayat 21 sampai dengan ayat 37. Matius pasal 5 ayat 21 sampai dengan 37. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Meskipun cuaca di pagi hari ini diwarnai oleh hujan, namun kami bersyukur karena hal itu tidak menyurutkan semangat kami untuk mengingat bahwa inilah waktunya kami untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudari seiman dalam mengungkapkan rasa syukur kami melalui pujian, penyembahan kami, melalui doa pengharapan, dan terlebih melalui pendasaran kehidupan kami di dalam kebenaran firman-Mu. Baik kami yang ada di gedung gereja maupun kami yang mengikuti secara online. Dan inilah kami Tuhan, yang sebentar kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang menguatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami renungkan bersama-sama dan kami maknai bersama-sama, betul-betul menjadi berkat yang berasal daripada-Mu sendiri. Pimpin hamba-Mu, pimpin kami sekalian, di dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami datang dan berdoa. Amin. Matius pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 37. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawan-lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang
perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar mendengar, memahami, tapi lebih daripada itu kita berjuang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keseharian kehidupan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Boleh kita melihat lebih dahulu tema sinodal kita ada di Warta Jemaat. Di yang paling depan, temanya adalah Stop Kebencian, Wujudkan Kedamaian. Ya, itu dia temanya. Di satu sisi kita pahamlah maksudnya kemana gitu ya. Kita diajak untuk tidak membenci orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya. Stop kebencian artinya kita diajak untuk tidak membenci orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya, misalnya hanya karena beda agama, beda suku, beda apa lagi? Beda kesukaan, saya sukanya cilok, Bapak Ibu sukanya cilor, lalu Bapak Ibu benci saya gitu. Nah itu harus dihentikan. Kalau misalnya konteksnya seperti itu, ya stop kebencian gitu ya. Gak boleh membenci seperti itu. Tapi dalam perenungan saya malah jadi berpikir apakah kita memang harus menghentikan kebencian. Bapak Ibu pasti pernah merasakan benci. Sesukses itu menghentikan kebencian. Makanya dalam perenungan saya
saya malah jadi kepikiran, apakah memang kita harus menghentikan kebencian? Ya, sebelum Bapak dan Ibu marah sama saya gitu ya, tunggu saya menjelaskan sedikit dulu nih. Saya punya gambar Bapak dan Ibu. Oke, ya ini matematika sederhana. Abaikan yang 2 atas, yang nomor 1, 2, abaikan aja. Saya pakai yang 3 dan 4. Saya sampai ngecek ini loh, karena saya agak lupa, minus kali minus itu hasilnya apa. Ternyata minus kali minus hasilnya positif. Kalau positif dikali minus, atau sebaliknya, minus dikali positif, hasilnya negatif. Kalau saya ngebacanya gini nih, kalau minusnya itu adalah kebencian, kalau kita membenci sesuatu yang positif, maksudnya sesuatu yang memang sebenarnya nggak boleh dibenci. Kayak tadi misalnya, ya namanya saya dari Sunda, misalnya ada Bapak dan Ibu dari Jawa atau ya dari Jawa Timur gitu ya, atau dari Sumatera, masa saya harus membenci Bapak dan Ibu hanya karena kita beda daerah? Tetapi sewaktu seseorang membenci sesuatu yang negatif, itu kayak negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Membenci sesuatu yang positif akan membawa kita pada hasil yang negatif. Lalu kemudian karena saya kepikiran ini, makanya saya cari nih, kalau negatif dikali negatif, hasilnya apa ya? Saya tadinya berharap negatif, kalau hasilnya negatif ya nggak pakai ini nih. Tapi ternyata hasilnya justru positif. Saya tadi ngomong sama Ruth, karena Ruth kan yang kayak gini mah, aduh, udah benar-benar di luar kepala ya. Saya sampai harus nyari dulu. Negatif kali negatif ternyata hasilnya positif. Kalau misalnya yang negatif itu adalah sesuatu kebencian, membenci sesuatu yang negatif pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang positif. Contoh konkret, saya mau langsung ambil contoh konkret aja. Coba Bapak dan Ibu membaca lagi perikop kita. Perikop kita itu bisa dibahasakan dengan, dalam tanda petik, bahasa kebencian. Tapi membenci sesuatu yang negatif sehingga pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang positif. Contoh, sewaktu tadi kita bertemu dengan Yesus berkata, jangan membunuh. Lalu kemudian kan Yesus kan selalu ya, Tuhan Yesus tuh selalu ada firman di perjanjian lama, jangan membunuh. Lalu kemudian di perjanjian baru, Tuhan Yesus menuntut kita untuk apa? Untuk bahkan nggak usah sampai ke sini, yang sederhana aja nggak boleh. Jadi diturunin yang ini untuk menjadi lebih mudah, tapi sebenarnya jadi kualitasnya jadi semakin tinggi gitu ya. Ibaratnya orang Sunda tuh bilang, boro-boro ngebunuh. Orang marah aja nggak boleh kan gitu ya, dalam perikop, dalam ayatnya. Jangan membunuh, kamu sudah mendengar firman jangan membunuh. Tapi sekarang aku berkata kepadamu, ayat berapa sih itu tadi? Coba lihat lagi deh. Ayat 22, setiap orang yang marah harus dihukum, boro-boro ngebunuh, marah aja nggak boleh. Kan bahasanya gitu ya. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Kalau saya membahasakannya dalam tanda petik kebencian, saking bencinya terhadap perilaku membunuh, maka Yesus mengatakan bahwa nggak usah sampai ngomong tentang membunuh, marah aja salah. Oke. Contoh yang lain lah. Saya langsung bahasakan pakai bahasa dalam tanda petik kebencian ya.
Kebencian yang melawan sesuatu yang negatif. Saking bencinya dengan sumpah palsunya itu kan berarti kan orang bersumpah tapi mengingkari, kan gitu kan ya? Kayak pejabat-pejabat kita kadang-kadang sumpah lalu palsu gitu ya. Enggak semua, oknum. Saking bencinya dengan orang yang bersumpah tapi palsu, Yesus berkata, ya udah jujur aja gitu kan. Kan bahasa sederhananya itu ya. Kalau ya, ngomong ya. Kalau enggak, ngomong enggak. Artinya, jujur aja. Nggak usah ngomong sumpah, tapi akhirnya jadi palsu. Saking bencinya dengan sumpah palsu. Makanya adalah, jujur aja. Sederhana. Atau misalnya dalam tema kita. Tema kita kan bilang stop kebencian. Bagaimana seseorang bisa menghentikan kebencian kalau dia tidak membenci kebencian itu sendiri? Untuk menghentikan sesuatu, mungkin salah satunya adalah seseorang memang harus membenci sesuatu itu, sehingga pada akhirnya dia tidak melakukan hal itu. Bagaimana kita bisa menghentikan kebencian kalau kita tidak membenci kebencian itu sendiri? Dan sewaktu kita membenci kebencian, maka kita tahu bahwa saya nggak akan mau melakukan satu tindakan yang membenci karena saya benci terhadap kebencian. Oke. Jadi negatif memang ketemu sama yang negatif, hasilnya positif. Kita semua tahu setiap saat kita akan selalu merasa kesulitan dalam menjalankan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Ayo coba aja ditanya ke dalam diri masing-masing. Emangnya semudah itu orang Kristen untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan? Enggak semudah itu. Bahkan orang-orang di luar sana bilang, wow, hukumnya orang Kristen itu hukum yang terlampau jauh untuk bisa dilaksanakan gitu kan ya. Karena orang di luar sana misalnya ngomong tentang kalau misalnya ada orang yang jahat sama kita, maka ya kita boleh untuk membalas jahat sama dia. Tetapi iman Kristen nggak akan ngomong seperti itu. Iya kan? Iman Kristen malah dibalik kan ya. Kalau ada yang jahat, kasihi. Nah itu sulitnya. Kenapa sulit? Karena ya itu tadi, memang ada benarnya yang dikatakan oleh orang-orang di luar sana kritik. Itu sangat tidak manusiawi. Kenapa? Karena yang namanya negatif dalam diri kita, ya kita marah, kita pada akhirnya benci terhadap sesuatu, itu pasti akan selalu ada. Oleh karena itu, semoga hari ini yang kita renungkan menjadi salah satu cara kita untuk pada akhirnya ketemu dengan sesuatu yang memang disediakan oleh Tuhan, sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam iman kita. Saya mau memberikan contoh konkret lagi Bapak dan Ibu. Kita pasti nggak suka dan marah, dan pada akhirnya jadi benci sama orang apa? Sama orang yang ngejelek-jelekin kita terus menerus. Benar? Kalau cuma ngejelek-jelekinnya sekali mah mungkin masih elus dada, masih santai gitu ya. Besoknya selesai, nggak ada lagi. Tapi kalau terus menerus akan sangat dipahami kalau Bapak dan Ibu benci terhadap situasi itu. Dan seseorang akan tergoda untuk menggunakan kebencian itu untuk apa? Untuk ngebales. Karena menurut dunia itu boleh-boleh aja. Ya kan? Sedangkan hanya di dalam iman kita yang mengatakan bahwa nggak boleh seperti itu. Jadi ada sesuatu yang bergolak di dalam hati dan pikiran kita,
Tapi juga ada perintah untuk tidak boleh, misalnya ada orang yang jahat, lalu kita balas jahat sama dia. Bagaimana caranya? Dan saya kira apa yang kita renungkan ini adalah salah satu caranya. Kalau misalnya kita menggunakan kebencian itu untuk membalas, ada orang yang jelek-jelekin kita, terus menerus, lalu kemudian karena kita sudah saking kesalnya, saking marahnya, karena kita benci terhadap perilaku menjelek-jelekan, lalu kemudian kita tergoda untuk membalas, itu kan artinya kita melakukan sesuatu yang kita benci. Benar nggak? Bapak dan Ibu benci nih sama perilaku ngejelek-jelekin. Ada orang yang ngejelek-jelekin. Kita marah, kita kesal, dan pada akhirnya kita jadi benci, dan kita meluapkan itu semua dengan cara apa? Dengan cara menjadi seseorang yang sama sekali pada awalnya kita nggak mau jadi orang seperti itu, tapi pada akhirnya bukan hanya orang yang membenci Bapak dan Ibu benci, seharusnya sewaktu Bapak dan Ibu melakukan pembalasannya, maka seharusnya Bapak dan Ibu benci sama Bapak Ibu sendiri, karena melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh dia atau mereka yang Bapak dan Ibu benci. Dan kita paham bahwa memang susah di situ gitu. Memang sulit untuk membuang kebencian dan kemarahan, maka setidaknya kita bisa mengingat ini. Kalau memang kita marah dan benci terhadap orang-orang yang melakukan tindakan negatif, kayak yang tadi ya, dan kemudian kita menjadi ada sesuatu yang negatif dalam diri kita, maka mungkin ini salah satu jawabannya, arahkanlah kebencian itu untuk membenci tindakan negatifnya. Kalau bahasanya Yudas itu, semoga saya nggak salah ingat ya, ada satu ayat Alkitab, kalau nggak salah Yudas mengatakan begini, kalau ketemu dengan orang yang jahat, bencilah, menggunakan analogi, bencilah pakaiannya, jangan benci orangnya. Maksudnya bencilah sikapnya, tindakannya, tetapi orangnya harus diselamatkan dari apa? Dari api, bahasa Alkitabnya gitu. Sama, kalau memang kita bergelut tiap-tiap waktu, ada kalanya atau bahkan sering ketemu dengan hal-hal yang membuat hati kita panas, marah, benci, dan itu tidak terelakkan sebagai manusia biasa. Tapi kita juga tahu dengan perintah Tuhan bahwa kita nggak boleh seperti ini. Tapi kitanya juga ketemu dengan hal yang seperti itu. Seperti itu tuh maksudnya hal-hal yang negatif. Maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan semua kemarahan kita, kebencian kita kepada sesuatu yang memang negatif. Kalau misalnya kita membenci orang yang melakukan kebencian, maka ingatlah bahwa kita itu memang membenci kebencian. Sehingga kita nggak tergoda untuk melakukan hal yang sama. Dan dari sanalah kita ketemu bahwa kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sewaktu kita mengingat bahwa kita membenci sesuatu yang negatif dan kita nggak mau melakukan sesuatu yang negatif itu, dan kita tahu bahwa firman Tuhan bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Jadi semoga kita benar-benar menggunakan semua kemarahan, kebencian yang ada dalam hati dan pikiran kita
Kalau memang kita ketemu dengan hal itu dan kita nggak bisa mengelak dengan hal itu, doa kita gunakanlah semua emosi itu untuk melawan yang negatifnya kayak tadi. Negatif kali negatif, maka ketemu apa yang diminta oleh Tuhan. Dapat yang saya maksud? Saya dibenci sama orang, tapi saya tahu saya membenci kebencian. Sehingga saya tahu bahwa kalau saya membenci kebencian, maka saya tidak akan melakukan sesuatu tindakan yang membenci, dan saya ketemu dengan kebenaran firman Tuhan, ampunilah orang yang membencimu. Kan begitu. Hari ini saya hanya mau mengajak kita untuk merenungkan hal itu. Semoga Bapak dan Ibu, kita semua pada akhirnya di tengah suasana yang tidak enak mungkin saja dalam kehidupan keseharian kita, tetapi sewaktu kita mengarahkan pandangan kita seturut dengan firman Tuhan, maka kita akan tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu benar adanya. Kecuali memang pada akhirnya kita mau membenci diri kita sendiri karena kita melakukan apa yang sama persis seperti yang dilakukan orang lain terhadap kita, dan kita marah karena itu. Kalau marah sama mereka dan kita melakukan hal yang sama, maka marahlah terhadap diri kita sendiri pada waktunya. Tetapi sewaktu kita membenci tindakan yang kita benci itu dan kita nggak mau melakukan, maka kita akan ketemu dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu kan membenci dosa kan ya. Nggak mungkin dibilang Tuhan itu mengasihi dosa. Justru karena membenci dosa, maka Kristus hadir untuk menebus. Suatu kebencian itu ditempatkan pada ketertundukan terhadap kerinduan Tuhan, maka kita akan ketemu dengan kabar baik dari Tuhan. Selama kita tidak salah menempatkan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Amin.